Lalu seperti apa persiapan timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi besok di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Kita sudah bersama dengan manajer timnas Bang Sumarji. Selamat malam Bang Sumarji. Selamat sore waktu Jeddah. Salam olahraga. Ya, Ini saya. sebuah berita gembira begitu ya. Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi besok hari. Kita ingin dengar langsung konfirmasinya dari Anda. Ya, baik. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan Martin Paes, Martin Mm-mm. tadi itu ketika saya MCM itu langsung oleh Matchcom disampaikan kalau Martin Paes sudah terregistrasi Mm-mm. di pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi besok. Sehingga status Martin Paes sudah masuk dalam daftar 23 pemain yang kita daftarkan, yang didaftarkan. Oke, ini sudah didaftarkan, itu berarti fix besok akan diterjunkan untuk ikut memperkuat skuad Garuda? Iya, sudah fix, sudah Oke. clear dan Hmm. sudah bisa main bersama dengan Hmm. 23 pemain yang kita daftarkan. Tidak ada kendala ya, karena ini kan baru bergabung, perlu penyesuaian dengan timnas yang sudah berlatih sebelumnya. Alhamdulillah kan dari 2 hari yang lalu Martin Hmm. datang gabung dengan kita latihan semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat baik. Langsung bisa nyatu dengan teman-teman yang lain Hmm. dan harapannya sih sisa waktu hari ini besok komunikasi lancar di baik di latihan maupun di hotel. Hmm. Sehingga dengan kondisi yang ada itu, chemistry terbangun, chemistry terbentuk, maka ya akan bisa membawa dampak yang sangat positif buat tim itu sendiri. Harapan kita bersama ya, dampak yang positif, komunikasi sudah Ya, terjalin, chemistry juga harapannya sudah terbangun, itu berarti kemungkinan besar besok di babak pertama STY langsung memainkan Martin Paes ini. ya kalau berkaitan dengan line up starter, tentu nanti akan kita lihat kan masih ada hari-hari ini OT kan, Hmm. official training nanti jam 20 waktu Jeddah. Nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Tetapi kalau melihat kemarin 2 hari latihan bersama memang cukup bagus ya. Hmm. Pembacaan bola, lantas bagaimana refleksnya, luar biasa lah. Memang cukup bagus. Ya semua tergantung situasi dan kondisi nanti. Karena kan yang akan menentukan itu kan malam hari ini nanti ketika kita OT. Hmm. Pasti akan ketahuan siapa yang akan bermain dan siapa yang akan dicadangkan. Seperti Oke, kemudian kondisi pemain sekarang bagaimana? Karena informasinya ini kemarin kan juga sempat turun hujan begitu saat latihan. Ya, jadi hari pertama kita latihan, ya hari pertama kita latihan malam itu hujan cukup deras ya. Saya juga kaget gitu ya di Arab Hmm. bisa ada hujan sederas itu. Sudah hujan, hujannya deras banget, lantas anginnya kencang, petir, sehingga ya cukup mengkhawatirkan. Tetapi ya karena keinginan kita semua di tim kepingin mendapatkan yang lebih baik ya, segera terbangun chemistry, Hmm. ya tetap saja latihan dilanjutkan, istirahat sebentar, begitu agak sedikit reda, kembali latihan lagi sampai jam setengah 11 malam. Oke, yang penting dipastikan kondisi fisik dari pemain timnas ini tetap fit begitu ya. Kemudian ini kan lawan Arab Saudi, ini ada instruksi khusus tidak dari STY? Ya, selalu yang kita ingatkan kepada para pemain adalah jangan sampai terpancing Hmm. oleh provokasi 4 pemain yang kemungkinan akan di line up-kan ya, kemungkinan entah itu 2 pemain atau 3 atau 4 yang selalu sering buat provokasi. Hmm. Nah, itulah yang selalu kita ingatkan, siapapun yang diberikan kesempatan untuk membela bangsa dan negara ini, tentu yang utama adalah fokus, konsentrasi, dan tidak terpancing ketika ada provokasi-provokasi dari pemain lawan. Itu yang selalu kita tekankan, Oke. supaya apapun hasilnya, itu bisa membawa dampak yang baik.
Meskipun kalau kita lihat dari peringkat FIFA ya, ini kan terpaut lumayan jauh nih. Dari sisi mental, dari pemain timnas ini persiapannya bagaimana? Saya kira kalau kondisi saat sekarang ini timnas Indonesia cukup bagus ya, cukup baik ya. Kalau Mm-mm. berkaitan dengan mental, saya kira ya tidak usah terlalu diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi karena kan kita melihat kualitas statistik daripada pemain-pemain yang ada di kita, terutama berkaitan dengan soal kemampuan pribadinya Mm-mm. itu cukup bagus. Hanya sekarang kembali lagi bagaimana kita bisa memotivasi dan meningkatkan motivasi itu akhirnya jadi aura yang lebih baik untuk membangun suatu kekuatan yang bisa membawa arah lebih positif lagi di timnas itu. Oke, termaksud dengan kehadiran dari Martin Paes ini ya. Seberapa besar nih akhirnya Anda melihat kehadiran dari Martin Paes ini memperkuat skuad Garuda untuk pertandingan esok melawan Arab Saudi ini? Wah, itu kalau kaitannya dengan Martin memang auranya cukup bagus dan Heeh. bisa membawa aura yang sangat positif di tim. Mm-mm. Karena sekali lagi kita memang mengharapkan kekuatan yang bisa memompa semangat dan menambah semangat, terutama keyakinan, Oke. Yaitu alhamdulillah cukup baik, cukup bagus di antar pemain. Dari postur fisik juga nampaknya kan kalau kita lihat kan Arab Saudi kan lumayan tinggi nih. Dengan adanya Martin Paes yang lumayan tinggi ini juga bisa mengimbangi ya. Apalagi kalau kita lihat track record Martin Paes ini kan sangat piawai gitu dengan menjaga gawang. Ya kalau sepak bola tidak bisa mengandalkan satu orang. Ya, sepak Oke. bola itu kan ikatan tim. Jadi ya Mhm. semuanya punya tugas, peran masing-masing. Siapa berbuat apa, tentu itu dalam ikatan tim yang sudah direncanakan, baik itu strategi maupun cara bermain untuk bisa mengalahkan lawan. Oke, kemudian di tengah jadwal yang padat, kemudian lokasi yang berjauhan, ini bisa menjadi kendala tersendiri untuk para pemain timnas, terutama mempersiapkan fisiknya. Enggak, saya kira enggak. Nggak Alhamdulillah masalah ya. anak-anak happy happy sekali di sini karena Heeh. cuaca juga walaupun cuaca itu antara 37 38, tetapi kalau malam kan boleh dikatakan di kisaran 34 35 36 gitu. Sehingga kaitannya dengan soal cuaca saya kira nggak ada kendala dan yang harus kita yakinkan kepada para pemain adalah bagaimana bisa apa namanya membangun kekuatan itu Mhm. sebaik-baiknya untuk bisa menciptakan peluang dan paling tidak kita dapat poin lah seperti itu. Nah, ini kan paling tidak kita bisa mencuri poin di sini. Ini kan udah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia begitu. Yang menjadi hal yang penting untuk disampaikan kepada para timnas untuk pertandingan esok hari. Ya, yang pasti satu Mhm. strategi kan sudah disampaikan kepada para pemain, ya, baik secara tim, baik juga ada tambahan individu yang sudah disampaikan oleh tim kepelatihan. Karena kan di tim kepelatihan itu sangat lengkap. Semua asisten itu ada. Di asisten pertahanan ada, asisten penyerang ada, Mhm. asisten depan ada, kiper ada. Jadi semuanya berperan masing-masing dan memberikan apa namanya suatu strategi yang tepat lah. Sehingga ya dengan strategi yang ada semua bekerja sama dengan baik, ya pasti nanti pasti insya Allah lah. Walaupun kita tahu itu berat, bukan mudah ini sangat berat. Mhm. Tetapi sepak bola itu kan boleh dikatakan kan faktor keberuntungan juga ada. Bola pun juga Betul. bulat gitu. Sehingga ya kita lihat saja. Upaya doa juga sudah. Anak-anak begitu datang ke sini Oke. sama coachin dikasih kesempatan, Mhm. saya ajak, saya pimpin untuk umroh bersama-sama, doa bersama itu kan bagian daripada upaya juga. Oke, kita usaha sudah dilakukan, latihan juga sudah, pemasangan strategi juga sudah. Kita harapkan bersama ini akan berbuah hasil yang manis, begitu bisa unggul melawan Arab Saudi dalam laga perdana ya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia esok hari. Terima kasih Bang Sumarji, manajer Timnas Indonesia telah berbagi informasi terkait dengan kesiapan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Salam sehat.